Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Minggu 28 Juni 2026. Mencari pola pendidikan yang layak bagian 3. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Pada tahun 1872, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 mengambil langkah penting dengan menetapkan sekolah di bawah pimpinan Goodloe Harper Bell sebagai lembaga pendidikan resmi pertama mereka. Namun, para pemimpin segera menyadari bahwa langkah ini baru permulaan. Masih diperlukan upaya yang lebih besar, terutama dalam mempersiapkan para calon pendeta. Pada masa itu, belum ada sistem pendidikan formal bagi pelayanan gereja. Banyak yang belajar hanya dengan mengamati pendeta senior lalu menirunya. Kesadaran akan kebutuhan ini semakin jelas pada tahun 1873 ketika James White menekankan pentingnya pendidikan untuk melatih para pemimpin. Dalam sidang General Conference tahun itu, ia menyatakan bahwa tidak ada bidang pelayanan yang lebih mendesak daripada menyediakan pendidikan yang tepat bagi pria dan wanita untuk menyampaikan pekabaran penting kepada dunia. Ia melihat bahwa Roh Tuhan sedang bekerja melalui orang-orang yang dipersiapkan melalui pendidikan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Namun, kebutuhan pendidikan tidak hanya terbatas pada pelatihan pendeta. Gereja juga mulai membuka diri terhadap misi ke berbagai negara. J.N. Andrews pada tahun 1873 menegaskan bahwa panggilan dari berbagai penjuru dunia harus dijawab. Tetapi hal itu hanya mungkin jika gereja meningkatkan kualitas pendidikannya. Ia mengakui bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan bisa dipersiapkan dengan lebih baik, termasuk dengan memperkuat lembaga pendidikan seperti di Battle Creek. Para pemimpin gereja kemudian melihat perlunya mendirikan perguruan tinggi untuk menjawab kebutuhan yang semakin luas. Rencana ini akhirnya terwujud pada tahun 1874. George E. Butler saat itu memimpin General Conference menyatakan bahwa pekerjaan besar sudah ada di depan mata, akan tiba waktunya ketika banyak misionaris diutus ke berbagai negara untuk memberitakan kebenaran. Untuk itu, pendidikan tinggi diperlukan bukan hanya untuk melatih pendeta, tetapi juga penerjemah, penulis, dan pekerja lain yang mendukung penyebaran pekabaran tersebut. Dari pengalaman ini terlihat bahwa visi Tuhan tidak pernah berhenti pada satu tahap. Ia menuntun umatnya secara bertahap dari satu kebutuhan menuju kebutuhan berikutnya. Ketika satu langkah dipahami, Tuhan membuka jalan untuk langkah selanjutnya. Demikian pula dalam kehidupan kita, Tuhan terus membimbing kita maju dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani baginya. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersiap untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Kami percaya Engkau selalu pimpin kami, berkat Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.